Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun ya, kamu jangan lupa subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, mari kita memulai pembacaan hari ini. Semoga energi baik terjadi sama pembacaan ya. Judul hari ini adalah mengejutkan, ini keadaan dia sesungguhnya. Oke, mengejutkan, ini keadaan dia sesungguhnya. Wow, ada hal yang mengejutkan. Apa keadaan dia sesungguhnya? Kita mulai dulu ya. Siapa sih orang ini? Oke, mengejutkan ya, ini kabar dia sesungguhnya. Orang ini itu orang yang sedang mengalami dalam masa hidupnya ini, hidup dia itu seperti langkahnya itu selalu kecil-kecil. Ya. Orang ini itu seperti orang yang kalau melangkah itu memang tidak berani langsung ambil langkah besar gitu ya. Memang orangnya lebih kepada pelan dan hati-hati. Dan ini juga menunjukkan bahwa progres di dalam hidup dia itu banyak yang ya ada progres, tapi ya progresnya kecil, pelan-pelan aja prosesnya gitu ya. Jadi kamu berdealing sama seseorang yang kayak terus berjalan, terus melangkah, tapi ya langkahnya pendek-pendek atau kecil-kecil aja. Ya. Orangnya lebih merasa aman kalau tidak perlu untuk melangkah terlalu ekstrim. Dia tidak bisa melangkah yang terlalu ekstrim. Nah, sekarang hidup dia itu pun sedang dia lakukan proses melangkah satu demi satu, tapi kecil-kecil. Ya. Kalau Suara lihat di sini, orang ini adalah seseorang yang banyak pergerakan di dalam hidupnya dia. Ya, kalau pekerjaan, ada yang di sini mungkin kerja jadi apa namanya, jadi kurir, ya, kerja jadi pengantaran, bidang ekspedisi, bidang jasa, gitu ya, itu ada. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu adalah orang yang sebenarnya punya satu keinginan untuk bisa datang ke kamu dan memberi kabar sebenarnya. Tapi langkah kecil-kecil tadi itu loh yang membuat kok rasanya kayak lama banget, lelet banget ya. Oke. Selain dari itu, orang ini tuh argumentatifnya. Jadi kamu itu banyak argumentasi sama dia mungkin sebelum-sebelumnya yang banyak menimbulkan rasa sakit, rasa marah, rasa kekecewaan. Yang ada di sini proses berulang. Ya, lagi dan lagi gitu ya. Kalau yang Sora lihat cenderung ada proses argumentasi yang cukup panas dan menyakiti ya. Di sini ada yang tidak semuanya, tapi ada yang abusive secara kata-kata maupun secara sikap. Ya, jadi tidak semua, ada beberapa yang bisa saja ada yang KDRT ya. Kalau kamu dalam hubungan mungkin relationship yang lebih serius, oke? Nah, kalau Sora lihat di sini, orang ini telah orang yang berpisah atau ada jarak sama kamu, ya. Dan orang ini adalah orang yang memang sering mengisolasi dirinya atau menarik dirinya, ya. Apalagi kalau ada apa-apa. Ya, ada beberapa yang LDR ya, dan kalau Sora di sini orangnya tipenya memang tipe-tipe yang senang sendirian, tapi di satu sisi dia juga tipe-tipe yang kesepian. Ya, suka sepi, suka sendiri, tapi di satu sisi juga tipe-tipe yang kesepian. Ya, elemen udara dari orang ini cukup tinggi, jadi di sini ada orang yang dia suka idealistik tipenya, idealis sekali dengan apa yang dianggap benar. Ya, orangnya bisa menjadi dingin, ya. Tapi di satu sisi sebenarnya orangnya cukup cerdas dan masih suka kepo-kepoan. Oke, itu yang Sora lihat. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu ada apa ya? Ada hubungan kalian yang berjalan, tapi tadi kalau Sora lihat progresnya itu kayak kecil banget. Ya, dan bisa dikatakan kayak selalu hubungan ini ada beberapa yang nggak semua, seperti tidak dijalankan benar-benar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ada yang seperti lebih banyak kamu yang mengusahakan gitu loh ya. Jadi dianya cuma lebih pasif, itu ada. Oke, jadi seperti satu arah. Komunikasi di antara kalian itu juga banyak banget yang nggak lancar. Dianya mungkin bisa ngilang-ngilangan, nggak ada kabar gitu loh. Ya. Dan ini membuat kamu resah ya, atau sering sekali terjadi kesalahpahaman dari komunikasi kalian ya.
Dan masih banyak sekali yang situasinya complicated di sini ya, ada string along ya, artinya bisa saja ini third party situation yang kamu ternyata berdealing dengan seseorang yang dia masih terikat dengan hubungan lain yang official secara surat, artinya pernikahan, ada suratnya ya. Nah, ini semakin memperkuat walaupun tidak semua itu ada third party situation ya. Dan di sini banyak situasi-situasi yang sudah kusut dan mumet di antara kalian, banyak kemumetan ya. Oke. Di sini ada sikap dia yang kadang-kadang kekanak-kanakan ya, yang kadang-kadang terlalu spontan, yang tidak peduli ya, cuek gitu ya. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa untuk third party situation ya, kalau kalian hubungan third party situation nggak bisa berjalan dengan lancar ya, nggak bisa berjalan dengan lancar kalau ya ada beberapa yang masih terhambat. Memang untuk proses perpisahan itu pun gak gampang karena adanya proses anak ya. Jadi dia masih terhalang oleh anaknya dia. Oke. See? Masih ada divine feminine lain dan masih ada anak. Nah, ini jadi memang kuat sekali sekarang semakin ke belakang Sora buka, energi third party situation makin kencang nih. Ya, halangannya nggak lain nggak bukan ada perempuan lain. Ya, kalaupun Sora tapi dia nggak apa namanya, dia nggak merit kok. Oke, perempuan lainnya kan bisa saja sosok ibunya, sosok tantenya, sosok mamahnya, sosok neneknya atau apapun itu ya, atau energi dari divine feminine. Oke. Lalu sekarang sebenarnya keadaan dia gimana sih sekarang? Ya. Sebenarnya gimana sih keadaan dia sekarang yang bikin kamu nggak menyangka-nyangka? Ya. Orang ini tuh sekarang lebih banyak dalam posisi perenungan dan meminta bantuan dari pendampingnya. Jadi orang ini banyak yang sekarang justru mendalami lebih banyak spiritual untuk bisa lebih dekat kepada sosok-sosok yang bisa membimbing dia. Ya. Jadi mungkin di sini ada yang mendapatkan pencerahan karena merasa kayak hidupnya itu perlu lebih banyak spiritual. Makanya sekarang ada yang lebih banyak mendekatkan diri ya, supaya bisa mendapatkan pengarahan daripada pendampingnya, apa yang mesti dia lakukan. Aku sambil lurusin ini. Itu ada. Ya. Selain dari itu juga, ada dari dia yang sebenarnya menginginkan, keadaan dia sekarang itu banyak yang menginginkan sebuah persatuan. Ya, ada banyak dari mereka yang merasa terpisah dari kamu, tapi merindukan sebuah persatuan. Ya, di balik sikapnya dia, bagaimanapun juga ternyata dia itu banyak yang merindukan adanya persatuan. Ya, karena terkoneksi sama kamu itu ada. Ya. Dan di sini kalau Sora lihat banyak yang secara emosi itu, emosi dia sebenarnya hambar ya. Dia pingin pertemuan sama kamu. Dan dia pingin, tapi di satu sisi dia itu merasa kayak pingin melepaskan perasaan dia ke kamu sebenarnya. Karena mungkin saja di sini ya banyak dari mereka yang merasa bahwa aku sudah banyak menerima sikap dingin ya. Karena dia merasa bahwa mungkin banyak dari kalian sudah menolak dia ya. Jadi dia itu banyak yang berusaha menarik diri untuk tidak terikat sama kamu. Jadi ini energi yang sebenarnya tidak kamu sangka dia terikat sama kamu, tapi dia pingin melepaskan itu gitu loh. Tapi sulit ya. Dan di sini banyak energi-energi dia merasa bersalah sama kamu. Energi penyesalan yang tidak dia tunjukkan, tapi sebenarnya dia menyesal. Ya. Banyak yang menekan menekan perasaan bersalahnya. Ya. Jadi dia itu merasa bersalah, tapi dia menahan-nahan itu semua untuk tidak dia tunjukkan. Ya, tapi sebenarnya dibalik bayang-bayang banyak merasa bersalah sama kamu. Mungkin saja dia sudah berjanji banyak hal sama kamu. Terus habis itu juga mungkin ada yang nggak ngaku juga mungkin statusnya dia sama kamu sebelumnya, gitu loh. Dan banyak mungkin yang menyadari kalau dia banyak nyakitin kamu dari yang Sora bilang tadi, perkataan, perbuatan. Ya. Dan sekarang dia tuh seperti jadi dalam periode pencarian arah. Jadi aku mesti kemana, gitu loh. Aku mesti ke kamu kah? Aku mesti kemana langkahnya? Jadi ternyata orang ini banyak yang hilang arah, bingung tujuannya itu mau kemana sebenarnya gitu. Karena campur aduk antara perasaan merasa bersalah, pingin tidak terikat sama kamu, tapi bingung tujuan mau kemana. Ya.
Orang ini banyak yang sekarang sedang berusaha untuk berafirmasi banyak hal-hal baik dalam hidupnya dia. Berusaha mengkreasikan afirmasi hal-hal positif dalam hidupnya. Karena sebenarnya banyak di sini yang tidak tahu jelas kemana arah dan tujuan dia yang dia mau tuh sebenarnya seperti apa. Nah. Dan sebenarnya dia itu kangen banget, rindu banget, pingin komunikasi sama kamu. Ini udah jelas. Di balik sikap itu semua, dia pingin bisa komunikasi sama kamu. Ada yang kepingin travel juga, ada yang pingin ketemu juga sama kamu secara fisik. Gitu. Ada yang merasa hidupnya dia itu hampa, ya, dan dia tuh berharap masih bisa untuk komunikasi sama kamu, gitu loh. Salah satu keinginan dia untuk bisa komunikasi lagi sama kamu, karena mungkin sekarang sudah nggak ada komunikasi lagi di antara kalian. Di sini ada dari kalian yang berdealing dengan Gemini, Libra, dan Aquarius. Ya, itu zodiak yang cukup dominan. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini dia banyak kebingungan. Banyak kebingungan dan ilusi. Artinya dia masih bingung. Kenapa kok aku sudah jauh dari kamu, tapi aku masih membayangkan kamu. Masih banyak perasaan itu yang makin hari, makin menguat justru ke kamu. Perasaan dia itu malah semakin berkembang, bukan semakin lupa. Semakin dia mencoba menjauhi dari kamu, dia malah semakin ingat. Itu kan? Seperti ada ketergantungan di sana. Ada ketergantungan di mana dia itu terikat sama kamu. Jadi, situasi dia itu yang sedang bingung, hilang arah, gitu loh. Di sini banyak yang kayak bingung, aku mesti gimana? Harapan aku sebenarnya cuma bisa komunikasi lagi sama kamu. Oke. Aku berharap masa depan masih ada sama kamu suatu hari nanti. Jadi bagaimanapun juga, ternyata dia masih punya harapan untuk bisa punya masa depan sama kamu, walaupun situasinya sulit. Dan sebenarnya dia itu sering banget mikirin soal kamu, sampai dia pun sebenarnya takut sama perasaan dan pikiran dia sendiri. Kok ini intens banget, gitu ya. Ketergantungan ini sangat besar sekali. Dia pun bingung sama diri dan perasaannya sendiri. Dan dia masih berharap ada masa depan buat kalian sama-sama. Oke. Sebentar. Bagaimanapun juga, aku dan pikiran aku selalu kembali lagi ke kamu. Jadi ya ternyata tidak diduga-duga dia masih mikirin kamu. Walaupun mungkin ya waktunya udah lama, suara kita udah lama nggak ngomong, bla bla bla, ya masih kepikiran. Dan sebenarnya berjauhan dari kamu ini sangat menyiksa dia. Ya. Oke, sangat menyiksa dia. Dan dia sebenarnya takut untuk serius dalam arti komitmen yang kamu harapkan, karena dia itu pernah sakit. Nah, lihatlah hubungan dia. Untuk yang third party situation, kamu bisa lihat kan, hubungan dia dengan pasangan sahnya itu nggak bagus. Jadi itu ada trauma lebih kalau untuk yang masalahnya udah sampai ke surat menyurat ya. Dan dia sangat merindukan bisa ngobrol lagi sama kamu, rindu suara kamu. Tuh kan? Banyak yang belajar pelajaran spiritual lesson. Tadi makanya ada spirit guide. Banyak yang belajar pelajaran spiritual dengan koneksi dia ke kamu. Gitu. Gimana ke depannya? Guarded. Oke. Kalau Sora lihat di sini, dia ada keinginan, tolong jangan serang Sora ya. Sora itu nggak belain third party situation, nggak belain mana-mana. Sora baca energi apa adanya. Kalau yang Sora lihat di sini, orang ini itu kayak pingin lebih melindungi kamu, ya. Tapi sekarang situasinya dia kan sedang nggak solid, sedang nggak baik-baik saja. Jadi, orang ini semakin jauh dari kamu. Sebenarnya dia semakin merindukan keberadaan kamu. Ya. Jadi sebenarnya dia bingung pengen mempertahankan gimana kalau kondisinya dia aja belum solid, kalau kondisi dia aja belum baik. Oke.
Kalau Sora lihat yang sudah pasti dia ingin memulai komunikasi lagi sama kamu, ya, pingin bertemu dengan kamu dan pingin ngomongin sama kamu kondisi dia sebenarnya seperti apa. Karena dia ditekan oleh kondisi keadaan keluarga, situasi, ya. Apalagi ini terpati situasinya kan kencang. Ya, di keyakinan dia atau di semua pernikahan, apalagi kalau secara agama, perpisahan bukanlah hal yang mudah. Dan dia pingin ngomong itu sama kamu. Ya, bahwa aku pengen ketemu dan dia akan ngomong apa adanya bahwa situasinya bahwa aku tertahan dengan kondisi keadaan dan situasi. Tapi dia sudah tidak sanggup kalau mesti jodohan lagi lah. Ya. Dia butuh, dia kangen. Dia akan menyatakan kebenaran apa yang terjadi. Jadi dia akan ngomong sama kamu apa adanya nih ya. Aku pingin sama kamu, tapi situasi sama kondisi aku sekarang saat ini terhalang dengan situasi tidak mudah untuk berkata pisah karena melibatkan kompleksitas keluarga, agama, budaya dan sebagainya gitu. Dia akan ngomong apa adanya kok sama kamu. Dia akan apa adanya membawa hati sama perasaannya ke kamu. Ini pilihan kamu. Kamu mau nggak terima aku dengan kondisi seperti sekarang yang aku memang apa adanya gitu loh. Apa adanya bahwa aku masih terhalang dengan situasi ini. Dia akan jujur apa adanya. Aku belum bisa punya fondasi yang kuat kalau kamu mintanya adalah sebagai suatu urusan yang apa ya, let's say ya, official gitu loh. Keadaan aku masih kayak gini. Kamu mau terima nggak aku dengan keadaan aku yang seperti sekarang? Bahwa aku pingin balik sama kamu, tapi situasinya kalau kamu mengharapkan langsung adanya perpisahan, aku belum siap, aku belum bisa. Dia cuma berharap kamu bisa membuka hati kamu dan menerima dia balik. Intinya seperti itu. Nah, masalahnya kamu mau balik apa enggak, itu adalah pilihan kamu. Ya, seorang nggak mau menghakimi orang dengan pilihannya. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu akan menghadapi banyak masalah. Jadi kalau kamu terima kembali orang ini, kamu harus siap dengan satu paket dengan masalahnya. Dia akan lama masih terikat dengan itu, tidak mudah melepaskannya. Ya tuh, pendamping dia nggak akan lepasin dia begitu saja. Jadi untuk Sora tidak tahu berapa lama kamu akan terus menghadapi masalah yang ini lagi. Istilahnya adalah posisi dia yang masih terikat dan terpaut ini nggak kemana-mana. Bisa makan tahunan lah. Heavy, bayangin, udah ketemu gunung, ketemu ball chain, itu loh. Kalau zaman dulu tuh kalau orang dimasukin penjara, kakinya dirantai sama bola besi. Ya kayak gitu keadaan dia. Kamu mau sama dia apa enggak, itu adalah pilihan kamu. Sora itu membebaskan seseorang manusia. Tuhan saja membebaskan Adam dan Hawa terhadap pilihan mereka. Apalagi Sora. Tapi kamu sudah tahu ya, Sora tuh tipenya orangnya cukup saklek dan tegas. Kalau kamu mau menerima dia dengan masalah yang akan kamu hadapi nanti, kamu akan ketemu sama gunung, sama bola besi yang merantai. Bukan masalah ecek-ecek. Jadi gini, kalau kamu mau sama dia, kamu sudah tahu bahwa situasinya dia tidak mungkin sepenuhnya untuk kamu atau lepas begitu saja dari posisi keterikatan dia dengan pernikahannya. Ya, Sora tipenya gini. Sorry ya, agak keras. Jangan nanti bilang iya, tapi di kemudian hari itu mulutnya merepet gitu kalau kata mamanya Sora. Ngomel gitu kan. Tapi kan Kak Sora, ya Sora baca energinya padanya. Kamu cuma punya pilihan dua. Kamu lepasin orang ini, atau kamu terima apa adanya. Bahwa dia masih terikat dengan itu gitu. Tapi jangan udah diterima, tapi ngeluh-ngeluh gitu loh di belakangnya. Kalau kata mamahnya Sora itu nggak bagus gitu. Paham kan maksudnya? Jangan udah nerima, tapi masih ada omongan di belakangnya nggak ngenakin. Nanti akan bikin hubungan kalian makin nggak enak gitu loh. Paham nggak? Udah sulit tambah sulit gitu. Dengan kamu kamu kan udah tahu kenyataan, jadi udah jujur sama kamu. Sora nggak belain dia ya. Dia udah jujur nih sama kamu, keadaan aku kayak gini. Jadi ya terima atau nggak usah gitu. Kalau memang merasa nggak bisa ikhlas, nggak bisa nunggu, nggak bisa apapun itu dengan kondisi dia, jangan. Ya. Tapi kalau memang kamu sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur cinta, Sora mau gimana lagi? Aku nggak bisa lupa, monggo. Pilihan di tanganmu dengan setiap konsekuensinya. Kamu udah tahu konsekuensinya. Kamu nggak dapat status gitu ya. Untuk kamu yang mungkin butuh ketenangan dan jiwa ya, ketabahan, kamu boleh banget pakai gelang Butterfly Soul Bracelet untuk lebih mungkin memperlancar kamu untuk ngambil keputusan yang tepat ya. Jadi jangan emosional. Oke. Biar lebih positif ya, ketenangan batin, kelemah lembutan, keberuntungan, kepercayaan diri dan aura yang positif. Ini untuk yang feminim, harganya 165.000 dari batu rose quartz asli. Ini adalah import. Kupu-kupu lambang reformasi jiwa. Oke. Nah, untuk yang laki-laki ada lion ya, the lion brave bracelet.
Dari cat eye, ya. Ini adalah energinya naikkan karisma, naikin keberuntungan, naikin apa namanya pesona, ya. Dan untuk yang divine maskulin untuk lebih strong lah energinya gitu ya. Oke. Dan ini ada hematite yang juga diukir ya, bisa untuk keberuntungan ya. Jadi ini bagus banget ya. Yang laki-laki pakai yang ini, yang perempuan pakai yang ini. Kamu bisa beli yang laki-laki ini, yang lion ini 200.000, yang ini 165.000. Nah, kamu bisa beli keduanya di Sora Tarot ya, di Sora__tarot di Instagram, atau di klik di linknya di bawah. Beli sepasang adalah yang terbaik ya. Boleh nggak cowok pakai yang cewek ya, kalau mau silahkan. Kalau cewek mau pakai yang ini ya boleh-boleh aja, kalau mau kelihatan jadi superhero dan gahar ya. Lebih bold, lebih berani. Ini bagus banget loh. Ini ukirannya ya. Sora nggak pakai ya karena kan Sora cewek. Kalau nggak aku udah pakai, tapi aku udah program dua-duanya dengan energi khusus aku yang kerjakan, dan nanti ada proses sinkronisasi terhadap gelang kamu ya. Oke, silahkan dipesan selagi ada, import, karena Sora nggak tahu barangnya sampai kapan ada ya. Dan Sora nggak akan mau kasih tahu kamu kapan orang ini akan datang ya. Sora cuma bisa bilang akan segera lah ya, akan ada sesuatu segera. Sora melihat ini nggak lama sebenarnya, proses step by stepnya ya ke kamu. Nah, sambil kalau dia balik ke kamu, sambil kamu pikirin itu jawaban apa yang kamu mau, kalau memang kamu masih mau balik sama dia, sambil mikir gitu loh. Kesiapan mental, jiwa, raga kan perlu ya. Yang ini Sora mau sio ya. Oke, kita coba lihat sionya. Ada babi. Ada babi lagi. Wow, babinya sampai 2. Naga. Kambing. Monyet. Kerbau. Tikus. Nah, ini sebenarnya sio cuma tambahan ya, bisa sio kamu, bisa sio dia. Alfabet ya, T, L, F, P, P, H, T, R, W, D, I, V, J, E, I, dan R. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan kesalahan kata Sora minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Yang personal reading atau yang beli barang, linknya ada di bawah, tadi sudah Sora jelaskan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.